من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد Recording in أن progress. محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana kita berharap dan selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertambahnya ilmu kita juga bertambah keimanan dan amal kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih dengan tema umum, yaitu bid'ah, yang ada di bab yang keempat dari kitab Tauhid jilid yang ketiga, di mana pada pembahasan yang lalu ya kita sudah masuk ke pasal yang keempat dengan judul beberapa contoh bid'ah masa kini. Di sini ada beberapa hal yang disebutkan, ada beberapa poin A dan poin B, itu sudah kita bahas di pertemuan terakhir, yaitu berkaitan dengan perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua adalah tabarruk, ya, mengalap berkah atau mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu, dari barang-barang peninggalan, dari orang-orang baik, ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka di pembahasan kali ini kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu poin C, bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti akan dilanjutkan di soal-soal latihan bab yang keempat biidnillahi azza wa jalla. Baik, kita mulai insyaallah pembahasan materi kita pada hari ini. Mohon kesediaannya bagi Ibu Hertianda mungkin ya, apakah dapat membacakan materi kita pada hari ini? Aduh, Bu Andanya katanya masih sholat. Bu Anda sudah siap kah? Tadi katanya baru. Bu Anda. Nah, kalau masih sholat tidak apa-apa. Kalau Ibu Al-Khonsa bagaimana? Al-Khonsa Salsabila. Insyaallah Ustadz bisa. Naam. Tafadhali, barakallahu fiki. Bismillah. Bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah yang berkaitan dengan ibadah pada saat ini cukup banyak. Pada dasarnya ibadah itu bersifat tauqif atau terbatas pada ada dan tidak adanya dalil. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu pun yang disyariatkan dalam hal ibadah kecuali dengan dalil. Sesuatu yang tidak ada dalilnya termasuk kategori bid'ah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu barang siapa yang melakukan sesuatu amal yang tidak didasari oleh agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ibadah-ibadah yang banyak dipraktikkan pada masa sekarang ini sungguh banyak sekali di antaranya mengeraskan niat ketika sholat, misalnya dengan suara keras.
Itu aku berniat untuk sholat ini dan itu karena Allah. Ini termasuk bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya katakanlah kepada mereka, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Niat itu tempatnya adalah di hati. Jadi, ia adalah aktivitas hati, bukan aktivitas lisan. Termasuk juga zikir berjamaah setelah sholat. Sebab yang disyariatkan adalah setiap orang membaca zikir yang disyariatkan secara sendiri-sendiri. Di antaranya juga adalah meminta membaca surat Al-Fatihah pada kesempatan-kesempatan tertentu dan setelah membaca doa serta yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Termasuk pula dalam kategori bid'ah adalah mengadakan acara duka cita untuk orang-orang yang sudah meninggal, membuatkan makanan, menyewa tukang-tukang baca dengan dugaan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada si mayit. Semua itu adalah bid'ah yang tidak mempunyai dasar sama sekali dan termasuk beban dan belenggu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-sekali tidak menurunkan hujah untuk itu. Termasuk bid'ah pula yaitu perayaan-perayaan yang diadakan pada kesempatan-kesempatan keagamaan seperti Isra Mi'raj dan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan-perayaan tersebut sekali tidak mempunyai dasar dalam syariat, termasuk juga hal-hal yang dilakukan khusus pada bulan Rajab, sunnah khusus, sebab tidak ada dengan bulan yang lain. Baik. Suaranya terputus-putus ya. Maaf. Hanza, suaranya terputus-putus. Bisa diulangin nggak? Hanza. Suaranya terputus-putus suaranya, Honza. Jaringan mungkin ya. Terkeluarkan tadi ya. Baik, kita bahas dulu. Tidak apa-apa, insya Allah sampai masuk lagi ke ini. Poin C adalah bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bid'ah sudah kita bahas ya. Bid'ah itu kalau seandainya dari segi bahasa maka dia artinya adalah sesuatu yang baru ya. Dan yang baru ini ada yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, adat istiadat, hal-hal yang kembali kepada kebiasaan urf, maka ini tidak mengapa, tidak menjadi larangan. Yang dilarang hanyalah ya hal-hal baru yang kemudian dinisbatkan atau dimasukkan, dicampurkan ke dalam agama. Hal-hal ibadah, ya, hal-hal i'tiqad, prinsip, keyakinan, akidah, tauhid. Ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu adalah tertolak. Dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam beragama, baik itu bentuknya ibadah maupun keyakinan, i'tiqad akidah, maka seorang muslim itu harus melandasi semua hal-hal tersebut dengan dalil, perintah, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita melakukan suatu ibadah atau kita meyakini suatu keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan kita mengatakan di antara dua hal. Yang pertama, itu adalah kebaikan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyikan dari kita, sehingga pada akhirnya kita perlu untuk mencari-cari kebaikan yang lain selain dari apa yang Nabi ajarkan. Ya, jadi di sini secara tidak langsung menuduh Nabi sebagai pengkhianat yang tidak menyampaikan risalah dan nubuah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau opsi yang kedua, kita mengatakan ada kebaikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ketahui, berarti sama saja menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak mengilmui akan syariatnya Allah, atau dengan bahasa lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bodoh dalam hal syariat. Ini sungguh tuduhan yang sangat dusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang mencukupkan dalam amalan mereka dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak menambah-nambah, tidak merevisi, tidak mengurang-urangi, maka mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka meyakini apapun yang telah diajarkan oleh Nabi itu adalah hal yang sempurna, yang tidak perlu lagi untuk ditambah-tambah. Karena kalau kita menambah-nambah amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, berarti apa yang Nabi sampaikan ke kita itu masih kurang, ya, masih kurang. Kurangnya karena apa? Bisa karena Nabi menyembunyikan atau karena Nabi memang tidak tahu. Dan itu semuanya, dua-duanya adalah tuduhan yang tidak mungkin disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi memiliki sifat yang amanah. Apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi telah disampaikan semuanya kepada kita. Dalam agama ini tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya kepada kita, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wantinya dari kita semua. Ini adalah hal dasar yang harus kita pahami dalam agama ini. Baik, dikatakan bahwasanya bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan ibadah, pada saat ini cukup banyak. Mengapa bid'ah itu bisa bermunculan? Ya, semakin jauh jarak tempat suatu kaum dari Madinah Al-Munawwarah di zaman itu ya, ketika bid'ah bermunculan, maka akan semakin banyak berpotensi bid'ah itu keluar dari tempat-tempat tersebut. Begitu juga semakin lama jarak ya hidup seseorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin berpotensi banyaknya keluar hal-hal yang bid'ah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, suatu waktu, kecuali yang akan datang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan dengan waktu itu. Ya, jadi semakin hari semakin bertambah waktu, maka semakin buruk kondisi kaum muslimin. Dengan banyaknya hal-hal yang baru dalam agama, atau dengan banyaknya hal-hal bid'ah yang dipandang oleh sebagian orang itu adalah perbuatan yang baik, sehingga tidak semua yang kita pandang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang diterima oleh Allah hanyalah apa yang telah Nabi ajarkan. Ya, itulah manfaatnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita dan mencontohkan secara langsung apa sih yang Allah inginkan dari kita. Ya, Allah ciptakan kita, Allah beri kita pendengaran, penglihatan, dan berbagai fasilitas-fasilitas kenikmatan lainnya. Allah inginkan dari kita untuk beribadah. Ibadah apa
yang Allah inginkan. Seperti apa dan bagaimana. Dari A sampai Z itu sudah diajarkan semua oleh Nabi SAW. Tidak ada ajaran yang lain selain itu. Ya, tidak ada yang Allah inginkan selain dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga apa yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Nabi SAW itu sudah cukup bagi kita untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga memang masalah terbesar yang ada dalam amalan-amalan bid'ah itu adalah karena kebodohan. Ya, sedikitnya seseorang mengetahui sunnah Rasulullah SAW, maka semakin besar potensi dia untuk mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Wallahu taala alam. Dikatakan pada dasarnya ibadah itu bersifat tauqif, ya, terbatas pada ada dan tidak adanya dalil. Ya, kalau ditanya hukum ibadah itu apa? Tauqif. Ya, secara tauqifi, secara ya dia harus menahan dulu. Tauqif itu kan dia harus diam dulu, dia cari dulu dalilnya. Ada tidak ada dalilnya ditemukan, dia lakukan. Tidak ada dalilnya maka dia tetap bertahan pada sikap diamnya. Ini ya hukum dasar dalam ibadah. Sehingga tidak ada ibadah yang dasarnya adalah dengan hawa nafsu. Tidak ada ibadah yang berdasarkan perasaan atau ya kayaknya, hemat saya, sepertinya, menurut pendapat saya, tidak ada. Ya, ibadah itu ada perintahnya atau tidak. Nabi ajarkan, Nabi perintahkan, Nabi bimbing, Nabi ya suruh, kita lakukan. Tidak ada perintahnya, tidak ada ajarannya dari Nabi, maka tidak kita lakukan, dalam arti kata kita tinggalkan. Oleh karenanya tidak ada sesuatu pun yang disyariatkan dalam hal ibadah kecuali dengan dalil, ya, kecuali dengan dalil. Makanya para ulama diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "La istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Kalau seandainya kamu bisa, ya, untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Lihat bagaimana para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim itu sangat berhati-hati dalam mengerjakan apapun, ya. Bahkan dalam hal menggaruk kepala saja, ya, dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri, saking hati-hatinya beliau, ya, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, ya, maka lakukanlah. Itu hanya sekedar perkara menggaruk kepala. Bagaimana dengan hal ibadah? Di situ ada unsur ta'abbud, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Nabi itu diutus untuk mengajarkan kepada kita hal-hal itu. Nah, sekarang kita mendatangkan suatu inovasi dalam ibadah yang tidak pernah Nabi ajarkan. Seakan-akan kita sok-sokan di hadapan Nabi SAW. Ya, Nabi ada sesuatu yang Nabi tidak ketahui dan kita tahu. Ini qalilul adab, ya. Ini sangat kurang ajar sekali dengan Nabi SAW. Orang-orang yang melakukan bid'ah dalam ibadah, dalam hal-hal i'tiqad, dalam hal-hal agama, maka ini adalah orang-orang yang tidak beradab dengan Nabi SAW. Ya, jadi seakan-akan mengatakan Allah mengutus Nabi itu percuma. Kenapa? Ya, karena ada hal-hal yang tidak disampaikan oleh Nabi. Ya, ada hal-hal yang kurang dalam agama ini sehingga butuh diinovasi lagi. Butuh untuk direvisi lagi, butuh untuk ditambah dan dikurangi, di otak-atik. Nah, ini sungguh perbuatan yang tidak beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak ada suatu pun yang disyariatkan dalam hal ibadah kecuali dengan dalil. Sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam ibadah, ya. Ini kategorinya ibadah, ya. Sesuatu yang tidak ada dalilnya termasuk kategori bid'ah, atau dalam arti lain muhdats, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak didasari oleh agama kami, maksudnya perintah kami, nggak ada contohnya, nggak ada perintahnya, nggak ada ya bimbingannya, maka ia tertolak. Ibadah-ibadah yang banyak dipraktikkan pada masa sekarang ini sungguh banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah mengeraskan niat ketika sholat.
mengeraskan niat ketika salat, misalnya dengan suara keras, dia katakan nawaitu an usalliya lillahi kada wa kada. Aku berniat untuk salat ini, salat itu, ya, karena Allah. Ya. Tidak ada sampai kepada kita Nabi SAW meniatkan salat dengan mengeraskan suara dengan lafaz-lafaz tadi. Ya. Sehingga apa yang dilakukan ini adalah perkara yang baru. Nabi SAW itu salat, ya, berkali-kali semasa hidupnya. Dan Nabi sholatnya berjamaah bersama sahabat yang lain. Dari sekian banyaknya sholat yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat, dan sekian banyaknya para sahabat yang sholat bersama Nabi, tidak ada sampai pernah kepada kita Nabi SAW sebelum takbiratul ihram mengucapkan dan mengeraskan suara nawaitu an usalliya lillahi kada wa kada. Tidak ada. Ya. Sehingga apa yang dilakukan dengan praktik-praktik amalan ini adalah amalan yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan ini termasuk hal yang bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena Allah Taala berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum." Katakanlah kepada mereka, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian? Ya. Apakah kalian akan mengajari Allah tentang agama kalian? Ya. Jadi seakan-akan orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama itu, ya, seakan-akan sedang mengajari Allah. Lihat bagaimana, ya, betapa tidak beradabnya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Seakan-akan mereka mengajari Allah. Ya. Karena yang membuat syariat itu, yang membuat ibadah itu kan Allah, gitu ya. Allah yang membuat syariat, Allah yang membuat hukum. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk mempraktekkannya agar kita tahu, oh, prakteknya seperti ini, prakteknya seperti itu. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad itu memang dari golongan kita manusia, jadi tahu. Ya, Allah tidak mengutus seorang Rasul dan Nabi kepada kita dalam bentuk malaikat, tapi, ya, dengan makhluk yang sama seperti kita, yang merasakan lapar, yang merasakan haus, yang merasakan sakit, ya, yang memiliki syahwat, ya. Yang kemudian bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengekang syahwat itu, ya, dengan iman, dengan akal. Itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada ajaran yang dipandang baik, lalu kemudian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ibaratnya kita mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, kita ini lebih pintar dari Nabi, atau Nabi berkhianat tidak menyampaikan secara sempurna risalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya, ya, tidak beradab. Ya. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian itu akan mengajari Allah dengan agama kalian? Ya. Kita yang diajari, bukan kita yang mengajari Allah. Ya. Mengajari Allah itu bagaimana caranya? Ya dengan mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, seakan-akan kita mengatakan agama yang diajarkan Allah kepada kita itu masih kurang. Harus ada tambahan inovasinya, harus ada tambahan yang baru-barunya. Nah, ini kan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tegaskan di sini, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua Allah tahu. Mana perbuatan yang baik, semua Allah sudah tahu. Dan Allah sudah ajarkan kita melalui Nabi SAW. Ya. Jadi tidak butuh lagi amalan kebaikan yang kita pandang baik, lalu kita tambahkan dalam perkara agama. Kita tidak butuh itu, ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Di hal-hal yang bersifat agama, ibadah, i'tiqad, keyakinan, tidak boleh untuk diamalkan kecuali kita punya dalil. Kita punya perintah. Ada surat perintahnya tidak, ya? Kalau tidak ada surat perintahnya, lalu kemudian kita mengerjakan begitu saja tanpa ada perintahnya, ini melangkahi, ya, Allah Subhanahu wa taala, melangkahi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah haram. Dari sisi itulah bid'ah itu diharamkan. Ya, dari sisi itulah bid'ah itu diharamkan. Bukan berarti tidak cinta kepada Nabi, tidak, ya. Bukan berarti, ya,
tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tidak melakukan hal itu karena Nabi tidak perintahkan, para sahabat tidak lakukan, para tabiin tidak lakukan, para tabiut tabiin tidak melakukannya, ya. Masa ada amalan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada generasi terbaik, dan kita di akhir zaman ini melakukannya dan melihat itu adalah hal yang baik? Ini dari mana agama ini? Ya, agama ini ya diwariskan dari para salafus saleh. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabiin, tabiin mengajarkan kepada para tabiut tabiin. Lalu kita kemudian mengklaim ada ajaran dalam agama yang mereka tidak ketahui, kita ketahui. Mereka tidak amalkan, kita amalkan. Nah, dari sisi inilah kemudian bid'ah itu dilarang dalam agama, ya. Cukup mengikuti saja generasi terdahulu, generasi para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, maka kita akan selamat. Tidak usah lagi tambah-tambah, tidak lagi memikir otak bagaimana cara untuk berinovasi dalam hal-hal agama. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu lelah-lelah, ya. Niat itu tempatnya adalah hati. Masalah niat, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ya berniat dalam setiap ibadah. Antara innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Berarti kalau kita mau amalan kita itu bersisi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti harus kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan itu untuk Allah. Tapi masalahnya di sini Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita ketika mau sholat harus dijaharkan dulu niatnya. Tidak. Ya. Sehingga dikatakan niat itu tempatnya adalah di hati. Dia bukan amalan lisan. Niat itu adalah di hati. Jadi ia adalah aktivitas hati, amalan hati, bukan aktivitas atau amalan lisan. Termasuk juga zikir berjamaah setelah sholat. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya secara bareng-bareng, ya, bersama-sama secara jamaah setelah sholat fardu, tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kita menganggap itu adalah hal yang baik dan tidak mengapa dilakukan, seakan-akan kita menuduh Rasulullah itu tidak tahu suatu kebaikan dan kita lebih tahu, atau Nabi menyembunyikan kebaikan tidak disampaikan. Baik, kemudian sebab yang disyariatkan adalah setiap orang membaca zikir yang disyariatkan secara sendiri-sendiri. Itu ya, perintah sendiri-sendiri. Di antaranya juga adalah meminta membaca surat Al-Fatihah pada kesempatan-kesempatan tertentu. Ya. Dikit ada kegiatan apa, langsung Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dalam berbagai kesempatan. Ini juga adalah hal yang muhdats. Dan setelah membaca doa, baca Al-Fatihah, ya. Ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Imam Al-Bukhari tidak pernah melakukan, Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah melakukan, para imam tidak pernah melakukannya. Kemudian membaca ya doa yang ditujukan kepada, atau setelah membaca, berarti membaca surat Al-Fatihah setelah membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya. Termasuk pula dalam kategori bid'ah adalah mengadakan acara duka cita untuk orang-orang yang sudah meninggal, membuatkan makanan. Ini dari apa? Dari keluarga mayit, ya, keluarga yang ditinggalkan oleh mayit. Ini tidak boleh, ya. Sunnahnya sebaliknya. Sunnah itu ketika ada orang meninggal, maka tetangganya yang membawakan makanan, ya, kerabatnya yang sekitar rumahnya yang kemudian datang ke rumah tersebut membawa makanan, bukan keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Kalau kita kan sebaliknya, ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka itu ibarat ya akan kembali membuka pintu hutang, ya. Belum lagi nanti tahlilannya, belum lagi besekannya, nanti makanannya, ya. Harus menyiapkan ini, menyiapkan catering ini, menyiapkan catering itu. Belum lagi nanti amplop buat ustadznya yang tahlilan, yang zikirnya, ya, yang doa bersamanya, ya. Jadi dengan meninggalnya seseorang itu ya menambah lagi beban bagi keluarga yang ditinggalkan.
sudah kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan ya orang-orang tercinta, tambah lagi harus terbebani dengan biaya-biaya yang ada. Tentu setiap hal yang bersifat bid'ah itu selalu merepotkan ya. Yang sunnahnya bagaimana? Nabi SAW memerintahkan isna'u li ali Ja'far ya, ta'aman. Buatkanlah oleh kalian makanan bagi keluarganya Ja'far. Karena sedang berduka, para sahabat diperintahkan untuk membuat makanan diberikan kepada keluarga Ja'far. Jadi sifatnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian dikatakan atau ya dia menyewa membuatkan makanan, menyewa tukang-tukang baca ya, disewa ya. Yang zikir tahlilannya disewa ya, kasih uang, diamplopin semua ya. Dengan dugaan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada si mayit. Padahal tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada si mayit. Sekarang semua itu adalah bid'ah yang tidak mempunyai dasar sama sekali dan termasuk beban dan belenggu yang mana Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Termasuk bid'ah pula yaitu perayaan-perayaan yang diadakan pada kesempatan-kesempatan keagamaan seperti Isra Mi'raj dan hijrah Nabi SAW. Dirayakan perayaan-perayaan. Perayaan-perayaan tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dalam syariat, termasuk juga hal-hal yang dilakukan khusus pada bulan Rajab, mengkhususkan ibadah di waktu-waktu tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini adalah hal bid'ah juga. Salat sunnah dan puasa khusus, sebab tidak ada bedanya dengan keistimewaannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, baik dalam pelaksanaan umrah, puasa, dan salat, menyembelih kurban, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh mengkhususkan amalan di waktu-waktu tertentu, ya, kalau tidak ada dalilnya. Jangan dikhususkan. Baik, silakan dilanjut Ibu. Yang termasuk bid'ah pula yaitu zikir-zikir sufi. Nah, Ustaz. Bismillah. Yang termasuk bid'ah pula yaitu zikir-zikir sufi dengan segala macamnya. Semua ibadah dan diadakan karena bertentangan dengan zikir-zikir yang disyariatkan, baik dari segi redaksinya, bentuk pembacaannya, dan waktu-waktunya. Di antaranya pula adalah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu seperti sholat siang harinya. Tidak ada keterangan yang pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan khususnya untuk saat itu. Termasuk bid'ah pula yaitu membangun di atas kuburan dan menjadikannya seperti masjid serta menziarahinya untuk bertabaruk dan bertawasul kepada orang mati. Tujuan-tujuan lain yang berbau syirik. Akhirnya, kami ingin mengatakan bahwa bid'ah itu ialah penghantar pada kekafiran. Bid'ah adalah menambah-nambahkan ke dalam agama ini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bid'ah lebih jelek dari setan akan bergembira dengan terjadinya praktik bid'ah, melebihi kegembiraannya terhadap maksiat yang besar. Sebab orang yang melakukan maksiat, dia tahu apa yang dia lakukannya itu maksiat atau pelanggaran. Maka ada kemungkinan dia akan bertaubat. Sementara orang yang melakukan bid'ah, dia meyakini bahwa perbuatannya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bertaubat. Bid'ah itu akan mengikis sunnah-sunnah dan menjadikan pelakunya enggan untuk mengamalkannya. Bid'ah akan dapat
Nah, suaranya hilang. Diharam dan duduk dengan ahli bid'ah kecuali dengan maksud menasehati dan membantu bid'ahnya. Karena bergaul dengan ahli bid'ah akan berpengaruh negatif. Dia akan menularkan permusuhannya pada yang lain. Dari mereka dan bahaya mereka. Apalagi jika kita sudah bisa menyelamatkan dan mencegah mereka dari praktik. Haruskan kepada para ulama dan pemimpin umat Islam untuk menentang bid'ah-bid'ah dan mencegah para redam bahaya mereka. Karena bahaya mereka terhadap Islam sangatlah besar. Satu hal yang perlu pula untuk diketahui, bahwa negara-negara kafir sangat mendukung para pelaku bid'ah dan membantu mereka untuk menyebarluaskan bid'ah-bid'ah mereka dengan berbagai macam cara. Sebab di dalamnya terdapat proses perusakan terhadap gambaran Islam yang sebenarnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia akan menolong agamanya, meninggikan kalimatnya serta menghinakan musuh-musuhnya. Amin. Semoga solawat dan salam tercurah kehariban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kita lanjutkan. Yang termasuk bid'ah pula yaitu zikir-zikir sufi. Ya, ada yang menjelaskan menyebutkan zikir-zikir ya. Kenapa? Karena zikir-zikir itu babnya lebih sempit dalam ibadah dibandingkan dengan doa. Doa kita bisa meminta apa saja ya. Doa itu tidak mesti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kita butuh apa kita sebutkan. Babnya lebih luas. Kalau zikir ini ya, babnya lebih sempit. Ya, kita nggak boleh berzikir dengan zikir yang memang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berzikir itu hanya dengan apa yang Nabi ajarkan. Nah, di antara hal-hal yang masuk dalam perbuatan bid'ah dalam bab zikir adalah berzikir dengan zikir-zikir sufi dengan segala macamnya. Ya, jadi biasanya itu dalam ilmu tarekat itu setiap tarekat ada zikir-zikir khususnya, ada rotib-rotib khususnya ya. Dan ini adalah perbuatan yang ya melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat zikir-zikir baru. Lebih baik dia berzikir dengan zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan membuat zikir-zikir baru. Semuanya ini zikir-zikir sufi adalah bid'ah dan diada-adakan. Karena bertentangan dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Baik dari segi redaksinya berbeda, pertentangan, ya. Bentuk pembacaannya, cara membacanya, bentuk bacaan, dan waktu-waktunya. Di antaranya pula adalah mengkhususkan malam, di antara hal bid'ah adalah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu, seperti sholat malam, dan berpuasa pada siang hari. Dikhususkan, khususan ini yang tidak boleh. Ya. Tidak ada keterangan yang pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan khususnya untuk saat itu. Termasuk bid'ah pula yaitu membangun di atas kuburan dan menjadikannya seperti masjid serta menziarahinya untuk bertabarruk dan bertawassul kepada orang yang mati. Jadi ada kuburan kemudian dibangun ya. Dan lain sebagainya dari tujuan-tujuan lain yang berbau syirik. Pada akhirnya kami ingin mengatakan bahwa bid'ah-bid'ah itu adalah penghantar kepada kekafiran. Jadi ujung dari kebid'ahan itu adalah kekafiran. Sehingga selain kekafiran itu dilarang, wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang menghantarkan kepada kekafiran itu pun dilarang. Di antaranya adalah perbuatan bid'ah.
Bid'ah adalah menambah-nambahkan ke dalam agama ini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini ya, definisi dari bid'ah ditekankan lagi oleh al-muallif. Bid'ah itu adalah menambah-nambahkan dalam agama sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Bid'ah lebih jelek dari maksiat besar sekalipun. Maksudnya dosa besar. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan dosa besar, maka bid'ah itu lebih buruk. Syaitan akan bergembira dengan terjadinya praktik bid'ah melebihi kegembiraannya terhadap maksiat atau ya dosa besar. Sebab orang yang melakukan maksiat, dia tahu apa yang dia lakukan itu pelanggaran, maksiat, dosa. Maka ada kemungkinan dia akan bertaubat. Sementara orang yang melakukan bid'ah, ya, dia meyakini bahwa perbuatannya itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia tidak akan bertaubat. Dia mengira bahwa perbuatan adalah perbuatan baik, gitu kan ya. Jadi tidak ada itu hujah yang membenarkan bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah itu tidak mengapa. Ya. Karena semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama, dia pasti memandangnya itu adalah perbuatan yang baik, gitu ya. Dan inilah yang disukai oleh setan. Setan suka kalau kita melihat suatu ibadah itu adalah baik, kita tidak akan pernah bertaubat dari hal itu. Dan setan suka itu dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa, sekalipun itu dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, dia berzina, dia minum khamar, ya dia mencuri, dia membunuh. Dia tahu itu kesalahan dan ada potensi dia untuk bertaubat. Tapi kalau dia melihat suatu amalan bid'ah itu adalah perbuatan yang baik, ya, maka tidak akan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah-bid'ah itu akan mengikis sunnah-sunnah dan menjadikan pelakunya enggan untuk mengamalkannya, mengamalkan sunnah. Bid'ah akan dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kemarahan dan siksanya serta menjadi penyebab rusak dan melencengnya hati dari kebenaran. Baik, lalu bagaimana sikap terhadap ahli bid'ah? Katakan diharamkan untuk mengunjungi dan duduk-duduk dengan ahli bid'ah kecuali dengan maksud menasehati dan membantah bid'ahnya. Jadi, ya, pelarangan itu bukan secara mutlak. Ada hal-hal yang dikecualikan, ya. Seperti hal-hal yang disebutkan di sini, ya. Dia bermaksud untuk menasehati atau menyanggah kebid'ahannya, ya, memberikan dampak yang baik, ya, memberikan asar, ya, pada diri si pelaku bid'ah. Ya, memang kalau hanya untuk apa namanya menyambung kebaikan, menyambung apa namanya hubungan, ya, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini jelaskan karena bergaul dengan ahli bid'ah akan berpengaruh negatif pada diri ya orang tersebut ya. Kita kalau misalnya berteman dengan orang Syiah, ya, orang Syiah kita berteman dengan orang Syiah, maka setidaknya ya syubhat-syubhat dari orang Syiah itu akan sampai kepada kita. Ya, nah, kalau kita punya ilmu, kalau tidak punya ilmu maka akan terwarnai. Dan makanya diharamkan ya untuk mendekat kepada ahli bid'ah. Boleh mendekat, tetapi dengan tujuan untuk merubahnya, ya. Dan disyaratkan pula, ya, kita ini adalah orang yang berilmu, gitu ya. Nah, di sini tidak disebutkan, ya. Di antara syaratnya juga, kitanya sudah punya pondasi yang kuat, gitu, ya. Jadi, kalau kita punya pondasi yang kuat, kita bisa mewarnai, kita bisa mempengaruhi, ya tidak mengapa kita duduk bersama ahli bid'ah dalam, ya, niat-niat yang tadi telah kita sebutkan. Tapi kalau kita saja tidak punya ilmu, kita nggak pernah belajar akidah, nggak pernah belajar tauhid, kita nggak pernah belajar tentang iman, maka kalau kita duduk bersama ahli bid'ah dalam ibadah apapun, dalam hal bid'ah apapun ya, ibadah keyakinan maupun bid'ah dalam ibadah, maka tentu kita yang akan terwarnai oleh mereka. Dari sisi inilah pengharamannya. Tapi kalau memang kita merasa kita tidak akan terwarnai gitu ya, dan ada kepentingan-kepentingan duniawi misalnya, ini tidak apa-apa. Ya, jadi apa yang disampaikan dalam konteks-konteks yang seperti ini tidak boleh kaku dalam memahaminya. Misalnya dihubungkan dalam permasalahan jual beli, ya, misalnya hal-hal yang bersifat muamalah, sewa menyewa, ya, transaksi dan yang lainnya. Selama hal itu bersifat duniawi, maka tidak mengapa. Kemudian dikatakan
ya, dia akan menularkan permusuhannya pada yang lain. Kita wajib memberikan peringatan kepada masyarakat dari mereka dan bahaya mereka, apalagi jika kita sudah bisa menyelamatkan dan mencegah mereka dari praktik bid'ah. Dan kalau tidak, ya, tidak ada kemampuan untuk itu, maka diharuskan kepada para ulama dan pemimpin umat Islam untuk menentang bid'ah-bid'ah dan mencegah para pelakunya, serta meredam bahaya mereka. Karena bahaya mereka terhadap Islam sangatlah besar. Suatu hal yang perlu pula untuk diketahui bahwa negara-negara kafir sangat mendukung para pelaku bid'ah dan membantu mereka untuk menyebar luaskan bid'ah-bid'ah mereka dengan berbagai macam cara. Karena mereka tahu, ya, dengan menyebarnya bid'ah itu adalah sama saja menghancurkan Islam dari dalam. Sebab di dalamnya terdapat proses penghangusan Islam dan perusakan terhadap gambaran Islam yang sebenarnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya serta menghinakan musuh-musuhnya. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik. Masih ada di sini soal-soal latihan bab 4. Ya, mungkin kita jawab secara singkat insyaallah. Nanti bisa masuk ke bab yang kelima tentang madhab salaf, mengenai karomah para wali, karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, akhlak dan budi pekerti Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini merupakan bab terakhir dari kitab tauhid jilid yang ketiga. Definisikan bid'ah menurut bahasa dan syariat. Ya, ini ada di pembahasan awal di bab yang keempat tentang definisi bid'ah. Bid'ah itu adalah hal yang baru, ya. Ada di halaman 141, sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, itulah bid'ah. Ya. Kemudian secara syariat, secara istilah, ya, namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Jadi kalau dibahas tentang secara istilah, maka tinggal ditambahkan keterangan dalam agama saja. Kemudian yang kedua, apa hukum bid'ah dalam masalah adat kebiasaan dan ibadah? Kalau adat kebiasaan tidak mengapa, ya. Hal-hal yang bersifat duniawi tidak mengapa. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, maka ini adalah haram. Dalilnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka itulah tertolak. Sebutkan macam-macam bid'ah dalam agama. Ya, ada dua macam bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, berkaitan dengan akidah, prinsip keimanan, ya, keyakinan. Berarti pelanggar-pelanggarnya adalah orang-orang dari golongan sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, kemudian Jabariyah, Qadariyah, ya. Ini adalah bagian yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Sedangkan yang kedua adalah bid'ah dalam ibadah. Kalau tadi dalam keyakinan, kalau ini dalam ibadah yang zahir, yang nampak, kelihatan, ya. Baik. Kemudian apa hukum bid'ah dalam agama? Haram, tidak boleh. Dalilnya tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Lalu yang kelima, bagaimana Anda membantah orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Mereka katakan ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Kita jawab dengan perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Ya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ya, meskipun, ya, orang melihatnya adalah perbuatan yang baik. Ini asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana? Baik, kapan munculnya bid'ah? Bid'ah ini mulai bermunculan, ya, setelah berakhirnya waktu para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum. Jadi setelah peninggalan Nabi SAW, setelah selesai Khulafaur Rasyidin, ya. Dengan dalil para sahabat, dengan dalil bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa dari kalian yang akan hidup panjang setelah sepeninggalanku,
Fasayara ikhtilafan katsiran, maka kalian akan melihat banyak perselisihan. Perselisihannya dalam hal-hal yang bid'ah, muhdats. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Jadi dengan meninggalnya Rasulullah, meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman bin Affan, nah itu awal bermunculnya bid'ah. Lalu sebutkan daerah tempat munculnya bid'ah dan daerah yang selamat darinya. Yang selamat tentu adalah Madinah Munawwarah. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW tinggal di sana, gitu ya, dan para sahabat ya berada di sana. Mayoritas sahabat itu berada di Madinah Munawwarah. Ketika Rasulullah meninggal, barulah para sahabat ya sebagian berpencar. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ya, ada yang ke Syam. Nah, setiap daerah-daerah semakin jauh daerah itu dari apa namanya, dari Madinah Munawwarah, maka semakin besar potensinya untuk ya bermunculan bid'ah di sana. Sebutkan sebab-sebab munculnya bid'ah. Penyebab munculnya bid'ah ya, yang pertama adalah al-jahlu, ya, bodoh. Kemudian mengikuti hawa nafsu, fanatik kepada tokoh atau golongan tertentu, dan yang keempat adalah meniru-niru orang kafir. Kemudian jelaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ahli bid'ah dan berikan contohnya. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, adalah mengingkari, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap ahli bid'ah. Di antaranya adalah apa yang disampaikan kepada kita tentang kisahnya Imam Malik ya, yang ada di halaman 157. Ini di antaranya ya. Ada laki-laki yang datang kepada Imam Malik lalu bertanya, ya, di manakah saya akan mulai berikhram? Kata Imam Malik, dari miqat tentunya. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, ya, bagaimana jika aku berikhram dari tempat yang lebih jauh, maksudnya sebelum miqat? Kata Imam Malik, saya tidak setuju dengan itu. Lalu dia katakan, apa yang tidak kau sukai dari itu? Imam Malik katakan, aku takut kau terjatuh pada sebuah fitnah. Jadi ini sikapnya Ahlussunnah Jamaah terhadap para ahli bidah itu dinasehati, ditegur, diluruskan. Ya. Lalu kemudian terangkan ya manhaj Ahlussunnah Jamaah dalam membantah ahli bid'ah. Ya, mereka menyanggah ahli bid'ah. Ya. Para ulama rahmatullahi alaihim banyak ya menulis karangan-karangan dalam mengungkap syubhat-syubhat para pelaku bid'ah. Di antaranya adalah Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, dan para ulama lainnya, mereka menyanggah syubhat-syubhat itu. Jadi mereka pelajari itu apa yang membuat orang-orang itu tersesat dalam hal-hal bid'ah yang mereka dengungkan, dipelajari usul-usulnya, lalu kemudian dibantah dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ya athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian jelaskan hukum memperingati Maulid kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan dalil. Tentu ini adalah hal yang diharamkan karena memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat itu adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi, tapi mereka tidak pernah maulidan. Ya, para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi. Kecintaan para sahabat kepada Nabi itu melebihi kecintaan kita kepada Nabi. Kalau kita itu belum terbukti cintanya. Kalau para sahabat sudah terbukti cintanya mereka. Mereka mau berhijrah, mereka mau berperang bersama Nabi, bersamai Nabi, ya, mengorbankan hartanya, ya, bisnisnya, mengorbankan keluarganya, pasangannya, ya, untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka tidak maulidan. Ya. Juga para sahabat, para tabiin tidak maulidan, para tabiin tidak maulidan. Apa makna tabarruk? Ya, mengharapkan berkah, ya, mencari berkah. Apa hukum bertabarruk dengan tempat-tempat peninggalan-peninggalan dan orang-orang tertentu? Ini juga tidak boleh. Ya, jelaskan dengan dalilnya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertabarruk itu hanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Sepeninggalan Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, para sahabat tidak pernah lagi bertabarruk.
Tidak pernah sampai kepada kita para sahabat bertabaruk dengan kuburannya Nabi, tidak pernah. Ya. Begitu juga ketika Rasulullah wafat, yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar, para sahabat tidak bertabaruk kepada Abu Bakar. Para tabiin juga tidak bertabaruk kepada Abu Bakar. Ya. Para sahabat bertabaruk hanya ketika Nabi masih hidup dan hanya kepada Rasulullah SAW semata. Apa hukum bertabaruk dengan sesuatu yang terpisah dari jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berikut dalilnya. Ini semua adalah hal yang diharamkan, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalilnya. Apa hukum bertabaruk dengan orang-orang salih? Ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya. Dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa hukum bertabaruk dengan kamar Nabi atau lainnya dari tempat-tempat peninggalan-peninggalan sejarah? Tunjukkan dengan dalil. Juga ini adalah hal bid'ah, dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebutkan beberapa contoh bid'ah dalam hal ibadah. Jadi ya, pembahasan kita hari ini. Misalnya adalah zikir berjamaah setelah sholat, ya. Kemudian berzikir dengan zikir-zikir sufi, tarekat, ya. Kemudian perayaan-perayaan tertentu, Isra Mi'raj, hijrah Nabi, kekhususan ibadah-ibadah pada bulan Rajab, pada bulan pertengahan nisfu Sya'ban, ya. Sebutkan di antara bahaya bid'ah. Ya, bid'ah itu ya, sudah kita jelaskan, bid'ah ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, dia bisa mengantarkan seseorang itu kepada kekufuran, bisa berujung kepada kekufuran. Terangkan bagaimana seharusnya bermuamalah dengan ahli bid'ah. Jadi kalau seandainya orang itu tidak mempunyai ilmu, ya dia awam, ya, dia tidak boleh untuk duduk-duduk bersama ahli bid'ah, khawatir akan terwarnai, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia punya ilmu, maka dia tetap disyariatkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahi, menasihati, ya, dengan harapan orang itu akan mendapatkan hidayah. Begitu, Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikut kita akan masuk ke bab yang terakhir dalam kitab Tauhid jilid yang ketiga, yaitu bab yang kelima, tentang madhab salaf mengenai karomah. Tadi kan bid'ah ya ini. Karomah, para wali. Siapakah wali itu ya? Wali Allah itu siapa? Wali setan itu siapa? Terus karomah itu seperti apa bentuknya? Kemudian karakteristik Ahlus Sunnah Jamaah, lalu akhlak dan budi pekerti Ahlus Sunnah Jamaah. Memang pembahasan tentang akhlak dan budi pekerti ini ya, ini penting untuk dipelajari sehingga tentang bagaimana ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, beliau berkatakan Ahlus Sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Kata Syekhul Islam Taimiyah, Ahlussunnah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan mereka adalah orang yang paling menyayangi makhluk, ya, maksud manusia, ya. Jadi bukan berarti ketika kita ketahui tentang suatu kebenaran lalu kita frontal dalam berdakwah, tidak. Tetapi kita tetap berdakwah ya dengan hikmah, berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan budi pekerti yang luhur, ya, bukan dengan akhlak-akhlak yang serampangan, ya, dengan hal-hal yang frontal, tidak, ya. Tentu pembahasan akhlak ini adalah pembahasan juga yang harus dipelajari oleh Ahlus Sunnah Jamaah agar tidak menjadi beban bagi umat secara umum. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Jazakillah khair, barakallahu fiik ibu yang telah membacakan. Barakallahu fiikum. Baik, jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada jemaah yang telah membacakan materi dan juga kepada al-ustaz jazakallahu khair wa barakallahu fik wa assalamualaikum ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, kalau begitu Ana ada pertanyaan sedikit Ustaz. Nah,
mengenai ini Ustadz, isyarat itu Ustadz, memberikan isyarat kepada orang yang sedang sholat sendirian, kita tepuk gitu Ustadz ya, kita tepuk untuk jadi imam, itu gimana Ustadz sebenarnya? Apakah itu ada dalilnya atau bagaimana Ustadz? Nah, itu kalau misalnya dia tidak melihat kita, bisa kita berikan isyarat dengan hal yang tadi, tapi kalau memang dia tahu, kita tidak perlu untuk menepuk, ya. Kalau dia tahu, misalnya kita satu rombongan gitu ya, kemudian dia sholat terlebih dahulu dan dia tahu kita sedang wudhu, ya kita tidak perlu untuk menepuknya. Tapi kalau memang dalam kondisi misalnya sedang di sholat tempat-tempat umum, masing-masing tempat umum, ya kita memberikan isyarat, tidak mengapa, wallahu taala alam. Berarti itu bukan termasuk ke dalam ini Ustadz ya, perkara yang diada-adakan itu Ustadz ya. Nah, karena adanya, Bukan. memang karena ada karena memang ada contohnya, dasarnya gitu Ustadz, atau memang karena itu dibutuhkan gitu Ustadz. Khawatirnya kalau kita nggak memberikan isyarat, Nah, dia nggak tahu gitu ya. nah, karena imam itu kan dia harus ketika dia sholat di maghrib, di isya, dia kan harus mengeraskan suaranya. Bagaimana dia mengeraskan suaranya kalau dia tidak tahu kalau ada orang di belakangnya ikut sholat sama dia, gitu. Nah, Itu berarti itu masuk ke dalam ini Ustadz ya, darurat mungkin Ustadz ya. bukan Bukan. bukan darurat, ya memang sesuatu yang memang harusnya seperti antara imam dan makmum. Imam dan makmum itu saling mengetahui, oh ini imamnya, ini makmumnya, gitu kan. Kalau memang dia tidak tahu dia sholat dalam keadaan berjamaah, bagaimana dia akan mengeraskan suaranya untuk sholat? Nah, Ustadz. Itu memang sesuatu yang harusnya yang dasar, ya memang dari awal tuh ada imam, ada makmum, gitu kan. Ya. Harus diketahui secara barakallahu fikum. Mufiq barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dari Ustaz. Baik, kepada jemaah yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Saya mau bertanya tapi suka malu, saya bertanya melulu ya Ustaz, terlihat bodohnya ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz bertanya sesuatu hal yang masih gini, sholat sunnah zuhur itu kan 4 ya Ustaz, yang sahihnya itu bukan sahih, artinya diboleh yang diutamakan itu adalah 2 gitu kan Ustaz, 2 salam 2 salam. Nah, tapi kan dibolehkan juga dengan 4 rakaat 1 kali salam. Begitu ya Ustaz, dalam menggunakan salat sunnah qobliyah zuhur. Nah, tata caranya ini kan saya tidak pernah melakukannya, tapi saya pernah melihat bahwa secara itu sebagaimana membedakan dia bahwa sholat sunnah dengan sholat zuhur itu, apakah di situ ada tahiyat awal atau tidak menggunakan tahiyat awal, langsung 4 rakaat tanpa gunakan tahiyat awal, 4 rakaat langsung rakaat keempat tahiyat langsung salam. Bagaimana pelaksanaannya Ustaz? Ini untuk 4 rakaat sebelum zuhur ya? Betul, ya Ustaz. Iya, untuk 4 rakaat sebelum zuhur itu pelaksanaannya yang contohkan ada 2 rakaat. Kalaupun dilakukan dengan 4 rakaat, maka salamnya cuma sekali saja di rakaat yang keempat tanpa ada tahiyat awalnya. Artinya tanpa tahiyat awalnya nggak ada ya Ustaz, langsung tahiyat akhir aja ya, seperti itu. Tidak ada langsung. Tapi itu secara syariat memang boleh ya Ustaz melakukan 4 rakaat sekali 1 salam itu. Memang yang masyhurnya mungkin masyhur ya Ustaz, artinya yang dilakukan itu adalah diutamakan itu adalah 2 salam 2 salam, artinya 2 rakaat salam terus berangkat lagi 2 salam. Nah, saya hanya melihat ada yang melakukan 4 tetapi dengan melakukan 2 kali ada tahiyat awal gitu. Artinya kan tidak membedakan ini sholat antara sholat sunnah dengan sholat wajib, jadi sepertinya sama ya secara ini, tergantung niatnya tadi kan Ustaz, sholatnya apa gitu loh kan. Tapi kalau pada saat kita melihat dia 4 rakaat tanpa tahiyat awal berarti sholat sunnah, artinya seperti itu.
Itu Nah, memang ada ya Ustaz ya. Benar, artinya itu dibenarkan kan menurut syariat 4 rakaat itu 1 kali salam itu memang ada kan Ustaz? ada perkataan para fuqaha ada dalam hal ini. Tapi memang kalau ingin lebih selamatnya, itu sholatnya dua-dua. Nah, ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, sholatul laili wan nahar mathna mathna. Sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi memang untuk selamatnya itu ya dua-dua. Tapi ada sebagian fuqaha, mereka juga punya dalil tentunya, entah asal dari para sahabat atau apa, yang membolehkan sholat sunnah itu langsung 4. Itu tidak mengapa. Nah, Ya, berarti cuma membedakannya dengan tidak tahiyat awal ya Ustadz. benar, tidak tahiyat awal. Dan ini bukan berdasarkan sunnah, tetapi berdasarkan fuqaha, artinya ulama ya Ustadz. Artinya Nah, dalilnya, artinya nah, bahasanya ke sunnah. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. amin. Ngomong dikit Ustaz. Nah, Begitu juga dengan ini Ustaz ya, dengan sholat witir ya. Witir kan afdolnya 21 apa langsung 3 gitu Ustaz. nah, sama itu ada Sama khilaf juga juga ya. di antara para ulama. Nah, tapi yang pasti Rasulullah itu witirnya itu 9 rakaat jadi 1. 9 rakaat jadi 1 tuh. Ada beberapa riwayat juga menyebutkan 5 rakaat jadi 1, 3 rakaat. Jadi itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Lebih ringan daripada rawatib Ustaz ya, maksudnya kalau untuk witir Ustaz. Lebih luas gitu maksudnya. Nah, Boleh 3, sahih. boleh 21 gitu ya. Baik. Nah, Baik Ustaz. Jazakumullah khairan kepada jamaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Ustaz. Kepada jamaah yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. nah, kemudian yang tadi Abu Arkan sebutkan yang menepuk pundak itu kalau dia sholat hanya berdua saja, ya, dia datang, dia sendiri, misalnya dia hanya sendiri saja datang kepada orang yang sedang sholat, dia langsung berdiri saja di sampingnya kan, sejajar sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang Abdullah bin Abbas itu sholat sejajar dengan Nabi akan kenal oleh Nabi ke samping kanannya karena ini posisi yang salah. Jadi itu dalil para ulama, maksudnya makmum itu kalau sendirian dia berada di samping kanan sejajar, bukan mundur sedikit. Nah, kesalahan itu kalau mundur sedikit. Nah, jadi kalau cuma sendirian ya cukup kita Di sebelahnya aja langsung, sebelah kanannya Ustaz ya. Ditempel tanpa aja harus langsung ya. menepuk. Nah, sahih. Itu Nah, juga kan isyarat gitu. Nah, ada khawatiran Ustaz, khawatir imamnya tuh awam dan nggak paham gitu Ustaz. Ini orang ngapain? iya benar sahih. Jadinya Memang karena memang apa namanya yang di Indonesia ini udah masyhurnya memberikan isyarat dengan tepukan gitu Ustaz ya. Kalau nggak menepuk kayaknya jadi soalnya itu juga pernah tuh di kantor ada yang kebingungan juga. Lu ngapain sholat mepet-mepet gitu. Maksudnya iya. dikasih isyarat kan atau apa jadi dia nggak tahu. Khawatirnya imamnya tetap berniat menjadi apa namanya nggak ngubah niat yang menjadi imam gitu Ustaz. Khawatirnya seperti itu sih Ustaz. Nah, Yang dikhawatirkan Baik Ustaz. baik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sebelum di kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, Ustaz Abu Arkan.